Selama 1000 tahun hidup menanggung dosa dan penyesalan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia yang tidak bisa memohon pengampunan dari ayahnya. Itu sebabnya dia tidak ingin Letnan Park menderita rasa sakit yang sama seperti dia. Letnan Park masih memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan dan meminta maaf kepada Suhong. Film dimulai ketika kebakaran besar terjadi di sebuah gedung. Seorang petugas pemadam kebakaran bernama Kim Ja-hong sedang berusaha menyelamatkan seorang anak yang terjebak dalam kobaran api. Ja-hong berhasil melompat keluar dari gedung, tetapi tali yang dia gunakan terbakar dan putus menyebabkan jatuh dari ketinggian. Beruntung nyawa sang anak terselamatkan. Tapi Ja-hong meninggal akibat kejadian tersebut. Ja-hong kemudian bertemu dengan seorang pria bernama Hee Won-mak dan seorang gadis bernama Lee Dok-chun yang mengaku sebagai malaikat maut yang akan mendampinginya ke akhirat untuk menghadapi 7 tuntutan pengadilan selama 49 hari. Sesampainya di gerbang akhirat, Ja-hong bertemu dengan Gang Lim yang merupakan atasan Hee Won-mak dan Dok-sun. Gang Lim bukanlah malaikat maut biasa. Dia telah membimbing 47 roh mulia dan berhasil membuat mereka semua berinkarnasi. Saat Dok-sun memasukkan nama Ja-hong di gerbang akhirat, dia terlihat sangat senang mengetahui bahwa Ja-hong adalah roh yang mulia. Dok-sun memberitahu Ja-hong soal itu. Roh mulia memiliki peluang reinkarnasi yang lebih besar dan lebih cepat daripada roh lainnya. Walaupun demikian, Ja-hong masih terlihat bingung dengan kematiannya yang mendadak dan harus meninggalkan keluarganya selamanya. Pengadilan pertama yang harus dilalui Ja-hong adalah neraka pembunuhan. Total ada 7 persidangan yang harus dilalui Ja-hong, yaitu pengkhianatan, kekerasan, kekeluargaan, pembunuhan, kemalasan, kebohongan, dan ketidakadilan. Yang menentukan urutan persidangannya adalah Raja Neraka yang kebetulan akan menunggu mereka di neraka kekeluargaan, namanya adalah Raja Yumra. Sesampainya di neraka pembunuhan, Ja-hong akan diadili di tempat ini. Dan jika terbukti bersalah, maka akan langsung dijatuhkan ke kawah api yang sangat panas. Ja-hong mengatakan bahwa dia tidak pernah membunuh siapapun seumur hidupnya. Namun menurut jaksa kematian, dia pernah meninggalkan salah satu rekannya yang terjebak di bawah reruntuhan selama kebakaran. Karena pada akhirnya rekannya itu meninggal, dia didakwa dengan pembunuhan tidak langsung. Gamling membelanya dengan mengatakan bahwa niat Ja-hong meninggalkan rekannya bukan karena dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi karena rekannya menyuruhnya untuk mengutamakan keselamatan warga sipil. Setelah menyelamatkan 8 orang lainnya, Ja-hong mencoba kembali untuk menyelamatkan rekannya, tetapi ditahan oleh rekannya yang lain karena bangunan itu runtuh. Setelah memastikan Ja-hong tidak bersalah di neraka pembunuhan, hakim membebaskannya. Setelah itu, Ja-hong dan ketiga malaikat maut penjaganya melanjutkan perjalanan menyusuri Sungai Kemalasan. Dalam perjalanan, Ja-hong bertanya, mengapa mereka ingin membantunya berinkarnasi dengan cepat. Dok-sun mengatakan bahwa malaikat maut juga bisa berinkarnasi menjadi apapun yang mereka inginkan jika mereka berhasil membimbing 49 roh mulia yang berinkarnasi. Ja-hong dan malaikat maut tiba di neraka Kemalasan. Di hadapan hakim neraka dan jaksa penuntut kematian, Dok-sun membibirkan kegigihan Ja-hong dan ketekunan selama hidupnya, serta dedikasinya yang tinggi terhadap pekerjaannya
sebagai petugas pemadam kebakaran. Hakim tersentuh dan sangat terkesan dengan Jahong yang mau bekerja keras sejak dia masih muda. Namun ketika Hakim mengetahui bahwa alasan dia melakukan semua ini hanya untuk mendapatkan uang, Hakim langsung merasa sangat marah. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara oleh mesin gerinda raksasa. Tapi Kang Lim dan Hyewon Mak tidak tinggal diam. Mereka mencoba membela Jahong dengan mengatakan bahwa Jahong bekerja keras siang dan malam, bahkan sampai tidak memiliki waktu istirahat yang cukup untuk dirinya sendiri, sehingga dia dapat mengumpulkan uang untuk pendidikan saudaranya serta biaya pengobatan ibunya yang sakit parah. Setelah mempelajari hal ini, Hakim Neraka Kemalasan sangat terharu karena Jahong rela berkorban untuk menghidupi keluarganya. Hakim kemudian membatalkan dakwaan dan membebaskan Jahong. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya melalui hutan menuju neraka berikutnya. Dalam perjalanan, Kang Lim memberi tahu Jahong untuk bekerja sama lebih erat di setiap pengadilan dan memintanya untuk tidak bicara sembarangan. Hyewon Mak menambahkan bahwa mereka hanya ingin Jahong berinkarnasi dengan cepat dan ketika dia berhasil berinkarnasi, dia akan mendapatkan keistimewaan, yaitu satu kesempatan untuk berkomunikasi dengan ibunya melalui mimpi. Mendengar ini, Jahong menjadi semakin bersemangat. Namun dalam perjalanan ke neraka kebohongan, Jahong dan malaikat maut diserang segerombolan tentara neraka. Tak hanya itu, keadaan di akhirat pun mulai berubah. Kata Kang Lim, perubahan ini menandakan bahwa salah satu anggota keluarga Jahong telah meninggal secara tidak wajar dan telah menjadi roh pendendam. Kang Lim dan Hyewon Mak mencoba melawan serangan hantu neraka. Namun karena jumlahnya terlalu banyak, Hyewon Mak nekat menghancurkan bebatuan untuk menghentikan pergerakan hantu neraka. Setelah itu, Kang Lim memerintahkan Hyewon Mak dan Doksun untuk mengawal Jahong ke persidangan berikutnya. Sementara dia akan menyelidiki apa yang terjadi di dunia. Kang Lim mencoba menangkap arwah pendendam yang bersemayam di rumah Jahong. Sementara Hyewon Mak dan yang lainnya bertemu Raja Yumra. Raja Yumra adalah dewa kematian terkuat dan juga penguasa semua neraka yang akan mengadili Jahong di pengadilan terakhir. Raja Yumra memerintahkan Doksun untuk menghubungi Kang Lim dan memintanya untuk segera menyelesaikan masalah dengan roh pendendam yang telah mengganggu keseimbangan akhirat. Singkat cerita, Jahong akhirnya tiba di neraka kebohongan. Di pengadilan kali ini, Jahong tidak bisa mengelak karena terbukti menulis 98 surat berisi kebohongan yang dia tulis dalam 15 tahun. Hyewon Mak dan Doksun bingung tidak bisa membela Jahong karena bukti tidak dapat disangkal dan Kang Lim tidak ada untuk membantu mereka. Tapi kemudian, Kang Lim yang menyelidiki arwah pendendam terkait Jahong terhubung secara supernatural dengan Doksun dari dunia manusia untuk membela Jahong. Melalui Doksun, Kang Lim menyatakan bahwa Jahong menulis banyak surat kebohongan kepada ibunya untuk menghiburnya yang sakit parah agar ibunya tidak perlu khawatir tentang apapun dan fokus pada kesehatannya sendiri. Sementara itu, alasan Jahong menulis surat kebohongan kepada putri mendiang rekanya adalah agar gadis itu benar-benar mengerti bahwa ayahnya meninggal saat menjalankan tugas mulia. Nyatanya surat dari Jahong itu mampu membantu gadis itu mengatasi kehilangan sosok ayahnya. Mendengar pembelaan Doksun terhadap Jahong, Hakim Neraka Kebohongan memutuskan bahwa Jahong berbohong bukan untuk menguntungkan dirinya sendiri, tetapi untuk melindungi orang lain. Jahong bebas dari hukuman dan diperbolehkan untuk melanjutkan ke persidangan berikutnya.
Sementara itu di dunia manusia, Kang Lim akhirnya mengetahui bahwa adik laki-laki Jahong yang bernama Suhong telah menjadi arwah pendendam. Kang Lim berhasil mengetahuinya. Suhong secara tidak sengaja terbunuh oleh rekannya bernama Dongyeon saat bertugas di militer. Sebenarnya nyawa Suhong bisa terselamatkan jika dia menerima perawatan medis tepat waktu. Tapi atasan mereka bernama Letnan Park malah memerintahkan Dongyeon untuk mengubur Suhong di hutan. Tidak ingin meredam antusias Jahong di persidangan, Kang Lim mengatakan bahwa ibunya masih hidup. Kemudian Jahong melanjutkan perjalanannya bersama Hewon Mak dan Doksun. Mereka melewati neraka ketidakadilan dan neraka pengkhianatan dengan mudah. Karena Jahong belum pernah melakukan pengkhianatan dan ketidakadilan dalam hidupnya. Namun Jahong akhirnya mengetahui bahwa Suhong telah meninggal. Di sisi lain, Kang Lim yang sedang menyelidiki lokasi jenazah Suhong bertemu Hewon Mak yang memintanya untuk segera menghancurkan tubuh Suhong karena arwah pendendam mempersulit mereka dalam mengawal Jahong. Hewon Mak dan Kang Lim bertengkar karena Kang Lim bersikeras untuk menangkap roh Suhong meski melanggar hukum akhirat. Kang Lim yang akhirnya mengetahui bahwa Suhong tidak menyimpan dendam terhadap saudaranya, tetapi dendam kepada Dongyeon dan Letnan Park. Namun ketika Dongyeon mencoba bunuh diri, Suhong meminta Kang Lim untuk menyelamatkannya dan sebagai balasannya dia setuju untuk bekerja sama dan mengikuti Kang Lim ke alam akhirat. Sementara di alam akhirat, Jahong dan malaikat maut melompat ke lubang batu dan tiba di neraka kekerasan. Di neraka kekerasan, Jahong dituntut karena telah melakukan kekerasan kepada Suhong saat mereka masih kecil. Setelah kejadian pemukulan itu, Jahong langsung kabur dari rumah dan tidak pernah kembali. Bahkan ia tidak pernah meminta maaf kepada Suhong dan ibunya hingga akhirnya dia meninggal dunia. Karena tidak dapat mengajukan pembelaan apapun, dia segera dinyatakan bersalah dan akan dihukum. Hewon Mak segera menghubungi Kang Lim di dunia manusia untuk minta bantuan. Kang Lim kemudian meminta Doksun memohon kepada hakim neraka kekerasan untuk melakukan persidangan bersama di pengadilan berikutnya. Sebagai gantinya, jika Jahong dinyatakan bersalah dalam pengadilan berikutnya, dia akan menerima hukuman ganda. Untuk meyakinkan hakim, Doksun kemudian mengatakan bahwa para wali dari malaikat maut bersedia kehilangan hak istimewa mereka untuk berinkarnasi jika Jahong memang dinyatakan bersalah. Permintaan itu disetujui dan Jahong melanjutkan perjalanannya untuk ujian akhir. Saat dalam perjalanan ke neraka kekeluargaan, Jahong mengungkapkan bahwa karena kemiskinan, dia berniat untuk membunuh ibu dan saudara laki-lakinya. Lalu dia akan bunuh diri. Tapi niatnya diketahui oleh Suhong. Kemudian Jahong melampiaskan semua amarahnya pada Suhong dengan memukulinya. Setelah itu, ia memutuskan kabur dari rumah karena merasa sangat bersalah. Dia memilih untuk tidak membebani keluarganya dan mendedikasikan hidupnya untuk membahagiakan ibu dan adiknya. Selama 15 tahun Jahong tidak berani melihat keluarganya dan hanya mengirim surat. Saat Jahong diserang kembali oleh hantu neraka, Kang Lim dan Suhong tiba di pangkalan militer dan menyaksikan ibu Suhong sedang meminta pertanggungjawaban Letnan Park. Melihat ibunya diperlakukan dengan kasar, Suhong sangat marah dan berubah kembali menjadi arwah pendendam dan menyerang pangkalan militer dengan tornado besar yang menghempaskan segalanya.
Hewonmak membuka gerbang membagi dunia manusia dan akhirat untuk membantu Ganglim menghentikan amukan Suhong. Ganglim mencoba meyakinkan Suhong bahwa semua yang dia lakukan saat ini akan berdampak langsung terhadap Jahong yang berjuang untuk menebus semua dosa dan kesalahannya di akhirat. Setelah menyadari hal ini, Suhong mulai menjadi lebih tenang dan tidak lagi dalam mode roh pendendam. Sementara itu di akhirat, Jahong yang hanya ditemani oleh Doksun menjalani ujian akhir yaitu pengadilan kekeluargaan. Raja Yumra bertindak langsung sebagai hakim. Karena Jahong pernah merencanakan pembunuhan terhadap keluarganya, Raja Yumra segera mengadilinya dengan vonis bersalah. Doksun berusaha mati-matian membela Jahong dengan menjelaskan bahwa dia melakukan semua itu karena penderitaannya. Namun pada akhirnya Jahong menyerah dan menghukum dirinya sendiri dengan mendedikasikan hidupnya kepada keluarganya. Mendengar pembelaan Doksun, Raja Yumra semakin murka. Dia mengungkapkan bahwa pada malam percobaan pembunuhan, ibunya terjaga dan memutuskan untuk membiarkan putranya membunuhnya, karena dia menyadari bahwa dia hanya menjadi beban bagi anak-anaknya. Namun saat Jahong memutuskan untuk meninggalkan rumah, ibunya mengubur kenangan pahit malam itu jauh di dalam hatinya dan berharap suatu hari nanti Jahong akan kembali ke rumah dan mereka bisa bersama lagi sebagai satu keluarga. Jahong yang baru mengetahui bahwa ibunya telah menyembunyikan fakta selama ini, langsung menangis dan menunjukkan penyesalannya. Dia berkata bahwa dirinya memang pantas mendapatkan hukuman berat atas kesalahan dan dosa besarnya terhadap ibunya. Jahong memohon agar Raja Yumra memberinya satu kesempatan untuk berbicara dengan ibunya untuk meminta maaf secara langsung. Namun Raja Yumra yang marah malah menyalahkannya karena Jahong tidak pernah berani bertemu dengan ibunya dan meminta maaf selagi masih hidup. Saat Jahong akan dihukum, ibunya tiba-tiba mendengar suaranya di akhirat. Atas bantuan Ganglim dan Hewonmak, Suhong memasuki mimpi ibunya untuk memberitahunya bahwa dia sudah lulus dari sekolah hukum dan sekarang menjadi hakim. Ibunya sangat senang mengetahui bahwa anaknya kini telah menjadi orang yang sukses. Suhong memberitahu ibunya bahwa kepergian Jahong 15 tahun yang lalu dan tidak berani pulang karena Jahong merasa bersalah. Namun, Jahong selalu mengirimkan uang untuk biaya pengobatan ibunya serta biaya sekolah Suhong. Tak hanya itu, Suhong juga mengetahui bahwa ibunya telah memaafkan Jahong atas kejadian malam percobaan pembunuhan tersebut. Suhong kemudian meminta maaf kepada ibunya karena harus meninggalkannya. Tetapi sang ibu berkata bahwa dia tidak bersalah, tetapi ibunya yang bersalah dan meminta maaf karena tidak mampu berbuat banyak kepada kedua anaknya yang sangat dia sayangi. Melihat kejadian yang sangat mengharukan ini, Raja Yumra menghentikan persidangan dan membebaskan Jahong dari segala tuduhan. Karena menurut hukum akhirat pasal 1 ayat 1, dosa yang sudah diampuni di dunia tidak dapat diadili di kehidupan akhirat. Jahong diizinkan berinkarnasi saat itu juga. Jahong berterima kasih kepada Doksun dan semua orang di sana, termasuk Ganglim, Hewonmak, dan Suhong, karena telah membantunya terbebas dari rasa bersalah yang menghantuinya selama bertahun-tahun. Setelah itu, Ganglim mengirimkan paket dari Jahong untuk ibunya yang ia tulis sebelum dia meninggal. Kemudian Ganglim memberitahu Hewonmak bahwa Suhong adalah roh ke-49 yang akan mereka kawal untuk berinkarnasi. Raja Yumra dan jaksa penuntut berniat menghukum Ganglim dan kedua rekannya karena membawa roh pendendam yang seharusnya mereka musnahkan. Namun Ganglim dengan tegas menyangkal bahwa Suhong bukanlah arwah pendendam seperti yang dituduhkan. Menurutnya, Suhong meninggal sebelum hidupnya berakhir
karena seseorang telah membunuhnya. Ganglim memohon kepada Raja Yomra untuk mengizinkannya menyelidiki kematian Suhong. Setelah mempertimbangkan kata-katanya yang tegas dengan mempertaruhkan hak istimewanya untuk berinkarnasi, Raja Yomra akhirnya setuju untuk memberikan kesempatan kepada Suhong untuk mengikuti persidangan di neraka. Raja Yomra juga mengajukan syarat lain agar Ganglim dan malaikat maut harus membawa satu roh lagi, yaitu seorang lelaki tua bernama Konsam yang sudah melewati batas hidupnya. Dewa rumah yang bernama Songju selalu melindunginya setiap malaikat maut mau menjemputnya. Songju juga harus dihukum karena telah menampakkan diri kepada manusia. Ganglim menugaskan Hwonmak dan Doksun untuk mengambil arwah Konsam, sementara ia akan mengantar Suhong ke pengadilan di neraka. Di dunia manusia, Hwonmak dan Doksun mengamati Songju dan seorang anak laki-laki bernama Yundong, cucu Konsam. Dewa berwujud manusia itu terlihat sangat akrab dengan Yundong. Saat Songju keluar rumah, Hwonmak dan Doksun memutuskan untuk mencari wujud asli Songju yang konon katanya berupa pot mereka agar menghancurkannya dengan harapan bisa mengambil nyawa Konsam. Namun Songju dengan mudah mengalahkan Hwonmak dan Doksun. Mereka meminta maaf kepada Songju sambil menjelaskan situasi yang mereka hadapi di akhirat. Songju secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa dia mengenal mereka berdua ketika dia masih hidup. Songju mengatakan bahwa dia akan membiarkan Hwonmak dan Doksun mengambil nyawa Konsam ketika Yundong mulai sekolah pada bulan Agustus atau sekitar 40 hari dari sekarang. Songju hanya peduli kepada Yundong dan ia tidak ingin anak itu menderita. Jika kakeknya meninggal sekarang, Yundong akan sangat bersedih dan frustasi karena tidak memiliki keluarga lagi dan kerabat dalam hidupnya. Hwonmak dan Doksun kembali ke alam baka untuk memberitahu Ganglim persyaratan Dewa Songju. Hwonmak kesulitan mengalahkannya karena dia sangat kuat. Ganglim tampaknya tidak peduli dan memberitahu kedua malaikat mautnya untuk memikirkan cara lain agar mereka bisa membawa arwah Konsam ke akhirat sebelum batas waktu yang diberikan habis. Setelah itu, Ganglim memberi makan Suhong ke ikan raksasa agar mereka bisa mencapai neraka ketidakadilan lebih cepat. Dalam perjalanan, mereka melewati neraka kemalasan dan melihat lebih dekat hukuman bagi orang-orang malas. Mereka harus terus berlari selama berabad-abad untuk menghindari mesin gerinda raksasa yang terbuat dari batu yang bisa menghancurkan mereka. Sementara itu di dunia manusia, para preman menggeledah rumah Konsam untuk menagih hutang. Para preman berhasil melumpuhkan Songju. Hwonmak dan Doksun mendekati Songju untuk membantu Songju menemukan panti asuhan yang cocok untuk tempat tinggal Yundong setelah kematian kakeknya. Mereka pun berjanji akan selalu menjaga Yundong sampai anak itu benar-benar mandiri. Sebagai imbalannya, Songju harus menceritakan kisah lengkap masa lalu mereka karena Hwonmak dan Doksun sama sekali tidak memiliki ingatan tentang hidup mereka di masa lalu. Setelah mencapai kesepakatan, Hwonmak langsung menghajar para preman itu. Setelah itu, Songju mengatakan bahwa di masa lalu, Hwonmak adalah pejuang terhebat yang sangat ditakuti oleh musuh.
Hwonmak ditugaskan untuk menjaga perbatasan kerajaan di utara. Dia selalu mengenakan selendang bulu putih tebal untuk menutupi wajahnya sehingga ia dijuluki kucing garong putih. Songju kemudian menceritakan bagaimana dia mulai membantu Yundong dan kakeknya. Ibu Yundong meninggal setelah melahirkan anak itu, dan ayahnya melarikan diri ke Filipina karena hutang judi. Yundong diasuh oleh kakeknya sejak kecil dan mereka tinggal bersama. Mereka kehilangan rumah karena investasi obligasi yang gagal dan hutang yang menggunung. Sejak saat itu, Songju bertekad untuk terus melindungi Yundong dan tidak mau dia bersedih atau menderita. 아니, 어떻게 저렇게 변할 수가 있어요? 네가 망자들 경호를 맡는 이유가 Sementara itu di akhirat, Kang Lim memberitahu Su Hong sekilas tentang masa lalunya. Kang Lim ternyata adalah anak kandung dari seorang jenderal yang sangat dihormati pada masa dinasti Goryeo. Ayah Kang Lim sangat baik dan selalu mengampuni nyawa musuhnya dan membiarkan mereka menjalani hidup. 자비를 베푸신 아버지. 난 그런 아버지를 Suatu hari, ayahnya mengadopsi seorang anak laki-laki yang telah kehilangan kedua orang tuanya. Lambat laun ia menjadi cemburu karena ayahnya lebih mencintai daripada anaknya sendiri. 형제끼리 무릎 꿇으라는 소리 누가 하더냐? 언제든 공격할 수 있도록 해야 한다. Dalam perjalanan, Kang Lim dan Su Hong dihadapkan pada segerombolan raptor yang muncul dari tanah. Mereka segera melarikan diri, tetapi para raptor berhasil mengepung mereka. Saat mereka mulai putus asa, Trek muncul dan melahap raptor tanpa ampun. Tiba-tiba seekor dinosaurus yang besar muncul dan menelan mereka hidup-hidup. Tapi dinosaurus yang menelan mereka rupanya tidak bermaksud membunuh mereka, dan malah membawa mereka ke pengadilan neraka berikutnya. 지금부터 김수홍, 네가 왜 귀인인지. Di tempat lain, Hwonmak membawa Songju dan Yundong ke panti asuhan. Namun karena mereka bukan wali sah, panti asuhan tidak dapat menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 어원에 입수할 수가 없다. 그렇다면 할아버지요. Saat Songju sedang melihat Doksun bermain dengan anak-anak, Songju mengungkapkan bahwa di kehidupan sebelumnya, Doksun juga sangat perhatian dan mencintai anak-anak di desanya. Saat tentara Goryeo menyerang desa tempat tinggal Doksun, dia berusaha menyelamatkan anak-anak di desanya. Dia kemudian membawa mereka untuk mencari perlindungan di tengah hutan, sehingga tentara tidak dapat menemukan mereka. Suatu hari, saat Doksun sedang mencari tanaman obat di hutan, seekor harimau menyerangnya. Beruntung saat itu, Hwonmak ada di dekatnya dan menyelamatkannya. Hwonmak hendak membunuh Doksun karena dia adalah musuh. Tapi setelah mengetahui bahwa Doksun telah mengasuh anak yatim piatu, Hwonmak memutuskan untuk mengampuni nyawanya dan malah membantunya merawat mereka. 풍에 말려서 먹도록 하고 뼈는 갈아서 상처가 난 아이들에게. Beberapa hari kemudian, Songju dan lainnya lagi mencari cara agar Yundong bisa tinggal di panti asuhan. Mereka membuat sertifikat palsu yang menyatakan ketidakmampuan Konsam untuk merawat anak karena masalah pendengaran. Tapi rencana mereka ketahuan oleh petugas di sana yang menyarankan agar mereka meminta Yundong untuk diadopsi. Namun, Konsam dengan tegas menolak pilihan tersebut dan bersikeras bahwa dia akan menjaga Yundong sampai akhir hidupnya. Sementara itu di alam baka, Kang Lim dan Su Hong telah tiba di neraka ketidakadilan. Jaksa segera menuntut agar Su Hong dikurung di balok es 500 tahun karena menyebabkan kekacauan di dunia manusia dan memiliki dendam terhadap orang lain. Kang Lim meminta hakim untuk menghadirkan Dong-yeon sebagai saksi di persidangan. Meskipun saat ini Dong-yeon sedang dirawat di rumah sakit
karena luka-lukanya selama percobaan bunuh diri. Hakim kemudian memanggil roh Dong-yeon melalui alam mimpi. Dong-yeon menghindar saat Gamlim memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya pada malam penembakan Suhong. Dia mengetahui bahwa Suhong masih hidup ketika mereka akan menguburkannya di hutan. Gamlim terus memaksa dan mengintimidasi Dong-yeon agar ia merasa bersalah. Dong-yeon yang merasa sangat tertekan kemudian mengalami kejang dan akhirnya mati. 심신미약 상태인 증인을 깨워주십시오. 증인이 위험한... Karena saksi meninggal sebelum adanya bukti, Hakim Neraka Ketidakadilan memutuskan untuk melepaskan Suhong dan mengizinkannya melanjutkan ke persidangan berikutnya. Sesampainya di neraka kekerasan, Gamlim memohon kepada hakim untuk menangguhkan persidangan Suhong dan memberi dia kesempatan untuk membuktikan bahwa kematian Suhong bukanlah kecelakaan, tetapi seseorang berniat membunuhnya. Gamlim kemudian memohon kepada hakim untuk menghadirkan Letnan Park dan Raja Yumra sebagai saksi pada persidangan terakhir di neraka pembunuhan. Gamlim bahkan nekat mempertaruhkan reinkarnasinya sendiri karena dia begitu yakin akan hal itu. Melihat tekad Gamlim, hakim mengabulkan permintaannya. 왜 내 재판에 상관없는 염라까지 증인을 세우냐고. Sementara itu, Songju bersiap pergi ke pengadilan untuk melamar sebagai wali sah Yundong karena itu satu-satunya cara yang bisa mereka ambil untuk melindungi dan menjamin masa depannya setelah kematian kakeknya nanti. 6번 당사자 허성주 씨 나오세요. 성주 씨의 후견인 청구를 승인합니다. Kembali dari pengadilan, Songju dan yang lainnya dikejutkan oleh keadaan rumah Konsam yang hancur dan Yundong menangis di samping kakeknya yang tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Songju merasa tubuhnya mulai kehilangan kekuatan karena orang-orang yang menggeledah rumah Konsam telah memecahkan guci yang merupakan wujud aslinya. Di saat-saat terakhirnya, Songju mengatakan bahwa Haewonmak adalah orang yang membunuh orang tua Doksun. Untuk menebus kesalahan, Haewonmak kemudian mengajarinya cara bertahan hidup dan merawat anak yatim piatu. Namun tindakan Haewonmak dalam melindungi anak-anak dari musuhnya sudah diketahui oleh atasannya yang disebut Milginak. Haewonmak dan pasukannya juga dianggap mengkhianati kerajaan dan dijatuhi hukuman mati dengan cara diumpankan ke sekawanan serigala liar di hutan. 나라를 배신하고 백성들을 능욕한 해원맥을 털보야. Haewonmak berhasil menyelamatkan diri dari serangan para serigala lapar. Dia langsung pergi ke tempat persembunyian Doksun di tengah hutan. Sesampainya di sana, Haewonmak mengaku telah membunuh orang tuanya dan orang-orang di desanya. Dia kemudian meminta maaf pada Doksun, meskipun dia tahu tindakannya tidak bisa dimaafkan dengan mudah. Penyesalan Haewonmak yang mendalam menyentuh sanubari Doksun dan memaafkannya dengan berurai air mata. Namun ketika Haewonmak dan Doksun hendak menanyakan tentang akhir hidup mereka, tubuh Songju telah menghilang sepenuhnya dan catatan kematian Konsam kembali. Haewonmak kemudian menyadari arti dari kata-kata terakhir Songju tentang melihat segala sesuatu secara terbalik. Ia menemukan kebenaran bahwa Milginak yang telah membantai pasukannya sebenarnya adalah Gamlim. Mereka telah bersama selama ribuan tahun menjalankan tugasnya sebagai malaikat maut. Kenangan akhir Haewonmak dan Doksun perlahan pulih. Saat itu, setelah Gamlim membantai Haewonmak karena dianggap berkhianat, Doksun tiba-tiba datang dan menikam perut Gamlim. Lalu Gamlim dengan brutal membunuh Doksun.
Saat Ganglim sedang sekarat, Raja Yumra dan Malaikat Maut mendatanginya dan menawarkan kesepakatan agar Ganglim dapat menebus dosa-dosanya dan berinkarnasi menjadi bentuk apapun yang dia inginkan. Sementara di alam akhirat, Ganglim dan Suhong telah tiba di neraka pembunuhan. Ganglim kemudian meminta Letnan Park untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada malam penembakan Suhong, di mana dia dan Dongyeon sebenarnya mengetahui bahwa Suhong masih hidup. Tapi Letnan Park terdiam setelah bertatap muka dengan Suhong. Raja Yumra tiba dan Ganglim meminta Raja Yumra mengulangi apa yang dia katakan pada Ganglim 1000 tahun yang lalu. Sementara tanpa sepengetahuan Ganglim, Doksun dan Hwonmak telah kembali ke alam baka dan sekarang menyaksikan persidangan dari balik bebatuan. Ternyata selama 1000 tahun sebagai malaikat maut, Ganglim harus menebus dosa-dosanya dengan mengingat semua kejadian di akhir hidupnya yang tragis. Dia harus hidup dengan penyesalan yang mendalam karena membunuh saudara angkatnya sendiri serta seorang gadis lugu. Dan untuk membuatnya semakin tersiksa, dia harus menjalankan perannya sebagai malaikat maut 1000 tahun dengan Hwonmak dan Doksun. Namun alasan sebenarnya Raja Yumra menghukum Ganglim karena dia sengaja membiarkan ayahnya mati. Meskipun saat itu Ganglim menyesali perbuatannya dan kembali untuk menyelamatkan ayahnya itu, sudah terlambat karena ayahnya telah meninggal dunia. Ganglim mengungkapkan bahwa sejak saat itu ia merasakan rasa bersalah yang mendalam terhadap ayahnya hingga saat ini. Selama 1000 tahun hidup menanggung dosa dan penyesalan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia yang tidak bisa memohon pengampunan dari ayahnya. Itu sebabnya dia tidak ingin Letnan Park menderita rasa sakit yang sama seperti dia. Letnan Park masih memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan dan meminta maaf kepada Suhong. Karena Suhong telah terbukti bahwa dia mati karena rekannya membunuhnya. Hakim neraka pembunuhan memerintahkan agar dia berinkarnasi secepat mungkin. Setelah itu, Ganglim, Hwonmak, dan Doksun memutuskan mengambil nyawa Konsam setelah Hyundong lulus dari sekolah. 춘, 학교 졸업식 때까지만이야. Sambil menunggu, mereka mendapat tugas membantu arwah Donyeon yang sudah berada di gerbang akhirat. Ganglim mencoba mengakui kesalahannya kepada Hwonmak dan Doksun, namun mereka berdua sepakat untuk tidak mengungkitnya dan melupakan tragedi 1000 tahun yang lalu, karena mereka telah memaafkannya. Di sisi lain, saat Suhong hendak berinkarnasi, Raja Yumra menawarinya kesepakatan untuk bekerja dengannya. Film diakhiri dengan adegan yang menampilkan ketika Raja Yumra memanggil arwah Gang Monjik, ayah Ganglim, untuk menawarkan posisinya sebagai Raja Yumra untuk menguasai akhirat selama 1000 tahun. Gang Monjik menerima tawaran itu, tapi dengan syarat bahwa dia diizinkan untuk mempertahankan penampilan Raja Yumra seperti saat ini. Selesai. Terima kasih telah menonton. Semoga teman-teman bisa memahami cerita film yang kami sampaikan. Salam.